Di partai itu bukan person gitu. Partai itu adalah organisasi. Dia sama seperti jamaah, sama seperti organisasi yang lain, butuh keseriusan dan butuh konsentrasi untuk menggarapnya. Dan kegagalan yang paling besar PBB hari itu tidak punya kader, gitu. Sehingga ketika mau mencalonkan lagi 5 tahun kemarin ribut kan itu reangan calon. Akhirnya 5 tahun sekarang ini sama saja. Ribut juga cari calon kan gitu. Sangat mendayak jadi calon. Nah, sampai diteangan kan itulah diatur sok ditawar-tawarkan menjadi calon deh kan gitu. Siapa apalagi kalau dia punya masa, ustaz-ustaz ditawari, siapa yang punya masa ditawari silakan masuk jadi calon. Bahkan untuk calon perempuan yang syaratnya 30% itu ketika hesen yang anak-anak 3 nama kemudian dan Himi itu paling banyak ditawari itu oleh PBB untuk jadi calon di di PBB. Sampai teman-teman bilang sekarang ini PBB sudah ganti tingkatan itu jadi partai butuh bantuan. Ini juga kondisinya sebetulnya bukan hanya menimpa PBB, hampir semua partai yang lama ini dia mengalami gagal kaderisasi. P3 misalnya kan sudah dikenal menjadi partai orang tua itu. Terus nggak ada anak-anak muda itu rame-rame mendukung P3 itu nggak ada. Mungkin ya 1-2 lah anak-anak muda yang juga tidak prospektif untuk didorong menjadi pemimpin. Di mana lagi Partai Amanat Nasional misalnya. Kekuatan PAN ini hanya ada di Hatta Rajasa. Dia bukan di figurnya tetapi di duitnya. Itu apalagi Hatta Rajasa ini sekarang ini pegang di Menko Ekonomi itu saya kira sangat strategis. Semua BUMN itu ada di 2 triliun rupiah kan gitu ya. Kalau cuma tinggal kasih satu kader PAN 1 miliar itu saya kira duit kecil untuk nyalek di mana-mana. Dan saya ini walau-walau benar atau tidak gitu. Tetapi pengakuan Ketua PW Jawa Barat ini Ustaz Samsul Falah di rapat dengan seluruh Taskil, pimpinan pusat dan pimpinan wilayah, rapat lengkap, beliau bilang bahwa Hatta Rajasa meminta kepada PW Jawa Barat, Ketua PW khususnya, untuk menjadi calon PAN plus dengan biayanya. Jadi biayanya dikasih gitu, jadi dicalonkan untuk silakan pilih dapil mana yang dia mau, kemudian modalnya, nggak disebut modalnya berapa, tapi miliaran lah gitu. Artinya bahwa partai kalau begitu daya tawarnya itu sekarang menjadi amat lemah karena dia sebenarnya tidak punya basis massa. Di mana basis massa partai itu selain di kantor-kantor dewan, gitu ya. Kantor dewan itu tidak punya massa ya. Ya masanya paling bukan sesapu itu kantor dewan sama OP. Nggak ada yang lain. Nah massa itu ada di grassroots dan grassroots itu dimiliki oleh ketua-ketua ormas. Makanya ketua-ketua ormas yang kira-kira dia sangat seksi gitu untuk bisa digandeng oleh partai tertentu pasti akan ditawari. Dan saya yakin ketua PW Persis di Jakarta tidak akan ditawari. Sebab orangnya. Jadi dia ngabis-ngabisin duit kan gitu ya. Ketua PW di mana itu di luar Jawa pun saya yakin tidak akan ditawari itu karena tidak seksi, nggak ada suaranya. Tapi kalau ketua PW Persis Jawa Barat suaranya clear kan gitu, jelas, banyak sekali kan gitu. Kalau mendukung itu juga kan. Tapi kalau secara hitung-hitungan politik, dia memang suara Persis di Jawa Barat ini lumayan. Bahkan dia bisa suaranya itu berbanding lah dengan NU dengan Muhammadiyah itu beda-beda sedikit saja. NU pun kan tidak semuanya ke NU gitu, ada yang ke kalau NU itu diklaim oleh PKB di Jawa Barat itu kalah. Dan lebih banyak NU di Jawa Barat ini kan ke P3 dan seterusnya. Nah, jadi secara hitung-hitungan politik, Persis di Jawa Barat itu sangat seksi. Makanya, kalau ketua pimpinan wilayah Persis di Jawa Barat itu ditawari oleh partai politik sampai mau dimodali, itu masuk akal. Karena memang ada konstituennya, kan tinggal digarap saja konstituen itu. So, masalahnya secara moral apakah mau gitu ya, Persis jamaahnya diperjualbelikan atau tidak. Pengakuan ketua PW sih ya, mantan ketua PBBI tahun berapa lah itu dulu teman kuliah. Dari situ ya inilah sering ngobrol-ngobrol dan ya bilang karena ketuanya orang Persis itu. Nah saya garap juga Persis. Nah kalau begitu
bentrok dengan ini apa ketua PW sekretaris PW Jawa Barat ketika itu untuk nyalon di PAN. Nah ini kan sebetulnya salah satu ciri partai itu gagal melakukan kaderisasi. So kalau partai berhasil melakukan kaderisasi, daya tawar partai itu menjadi tinggi. Dia tidak mudah ambil orang seenaknya, ambil sini, ambil sana, dan begitu. Pasti orang harus ngantri daftar untuk untuk dicalonkan di partai tersebut. Jadi karena partai ini sudah tidak lagi mikir soal kaderisasi, akhirnya ya naon dia syukur kan gitu. Yang penting ayat soraan ya kira-kira gitu kan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ideologi, dan tidak peduli lagi dengan latar belakang. Yang penting suaranya ada. Kan suara profesor, suara kiai, dan suara nugelo kan selalu ya. Jika dalam perkumpulan nugelo se-Indonesia, bakal ditawaran ke ketua jadi anggota dewan. Karena ada suaranya. Kan ini menjadi persoalan serius bagi partai-partai di Indonesia ini. Partai yang berhasil melakukan kaderisasi, dia tidak mudah untuk dimasuki oleh siapapun. Kalau nggak percaya coba tes. Kader Persis masuk di PKS. Nggak bisa sembarangan Anda mencalonkan diri sekalipun itu ketua PD atau ketua PW Jawa Barat. Pada lebat ke PKS, nyalon di PKS nomor 1, nomor 2 nggak bisa. Kenapa? Karena dia serius PKS itu melakukan kaderisasi dan dia punya kader. Sebetulnya partai yang secara kaderisasi prospektif di masa yang akan datang itu adalah PKS secara hitungan politik. Karena dia rapi betul melakukan kaderisasi dan proses itu dilakukan terus. Makanya kalau cuma isu biasa bisa masuk KPK itu malah jadi semacam ini obat saja. Obat itu kan pahit gitu. Pahit memang, tapi justru malah lebih kuat ya. Dia dijadikan dikapitalisasi sebagai alat untuk menyolidkan kader di bawah. Jadi kader di bawah itu persepsinya, Lutfi Hasan itu didolimi. Dia ada konspirasi untuk menghancurkan. Semuanya berebut di pasar bebas. Yang dia sendiri nggak pernah bekerja gitu. Ya kayak orang kan nyari nawaran ketua PW Jawa Barat kan yang bekerjanya persis gitu. Itu bukan partai. Tapi dia pengen dapat ininya saja, sudah barang jadi saja. Adalah enak kan udah jadi, tinggal dipakai aja. Ini sudah jadi, tinggal dipakai. Kecenderungannya begitu partai-partai di Indonesia ini. Karena memang sampai hari ini partai ini hanya peduli dengan urusan-urusan perebutan kekuasaan secara elitis. Dia tidak memperhatikan apa yang seharusnya menjadi tugas partai. Salah satu tugas partai itu kan yang pertama adalah pendidikan politik, yang kedua agregasi kepentingan. Kepentingan dari dari konstituen. Dari segi pendidikan politik, nol besar. Partai itu nggak ada yang melakukan pendidikan politik itu. Tidak ada partai yang bisa mencerdaskan masyarakat di dalam berpolitik. Jadi partai itu digawainya 5 tahun sekali. Sementara pendidikan itu nggak bisa 5 tahun sekali. Dia harus dilakukan terus-menerus supaya masyarakat itu jadi melek politik. Bahwa politik itu digunakan untuk apa? Itu harus ngerti. Jadi tadi partai cenderung dia malah mempertahankan kebodohan politik masyarakat supaya masyarakat 5 tahun sekali bisa diwadulan kan gitu ya. Nah itu bisa dibodohi tiap 5 tahun sekali. Gampang saja, nanti 5 tahun sekali ambil suaranya, 5 tahun sekali ambil suaranya. Yang kedua, tugas partai yang gagal dilakukan agregasi kepentingan. Partai hari ini tidak bisa menjadi wakil dari kepentingan masyarakat, dari kepentingan konsumen nggak bisa. Dia hanya jadi wakil dari kepentingan elitnya saja. Yang diurus itu ya kepentingan elit. Ya, urusan bikin aturan, bikin apa segala macam itu hanya ada di sekitar elit saja. Dia tidak mewakili kepentingan masyarakatnya, sehingga tugas agregasi politik yang harus dilakukan oleh partai itu tidak berhasil dilakukan. Kalau begitu sebetulnya partai di Indonesia ini nol besar prestasinya, tetapi ya karena sudah tidak ada lagi cara untuk mendudukan wakil di anggota dewan kecuali dengan partai, akhirnya partai ini ya terpaksa 5 tahun sekali diizinkan untuk ikut pemilu, padahal sudah sebenarnya mengistilah bawang parna ya partai ini. Ayah di bawahnya saya bawa ya. Apa fungsinya ada partai dan apa fungsinya tidak ada partai itu tidak terasa oleh masyarakat. Partai ganti-ganti pun tidak ada efeknya. Tiba-tiba dulu ada partai A, sekarang tidak ada, nanti ada partai B, tidak ada, itu tidak ada efeknya karena memang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Beda jadi sekali WU ketua ini misalnya ya, organisasi ini PW Pemuda Persis Jawa Barat misalnya, itu akan bermasalah itu, sebab ada konstituennya, ada banyak yang merasa kehilangan, paling tidak kehilangan ketua PW-nya.
Ya kemana ketua PW? Ketua PW tara datang ke PDJKP itu seperti tanya ke. Ya kemana sih ketua PW tara ngomong ke KPD gitu. Jadi karena mungkin merasa ada gitu. Tapi ketua partai tara datang wah kalau gue pernah ditanya kan gitu. Karena memang mungkin juga nggak ada tidak ada sesuatu yang dirasakan ada manfaatnya itu dari posisi partai-partai ini. Nah, dua tugas partai yang ini yang langsung berkaitan dengan masyarakat gagal dilakukan, pendidikan politik dan agregasi politik. Nah, tiba-tiba setiap 5 tahun sekali partai itu ingin mendapat dukungan dari masyarakat, maka segala cara dilakukan. Ketika segala cara dilakukan, yang terjadi sebetulnya bukan pencerdasan politik masyarakat, yang terjadi adalah pragmatisme. Sebab ideologi sudah nggak ada lagi. So kalau PAN misalnya merangkul PES sebenarnya udah nggak nyambung. PES itu kan memperjuangkan syariat Islam. PAN itu anti memperjuangkan syariat Islam. Kenapa harus ngambil ketua Provinsi Jawa Barat? Kan pertanyaannya itu harus sampai ke situ. Tapi pertanyaan berikutnya, apa peduli partai itu dengan ideologi? Kan nggak peduli. Yang peduli itu inilah ideologi yang penting lah ya sarahan kan gitu. Dia kayak ngomong nawani kayak terserah kan gitu. Dan nggak ada lagi urusan ideologi partai itu. Ya memang para pengamat berkesimpulan hampir semua partai sekarang itu nggak punya ideologi lagi. Ideologinya satu saja, duit itu. Jadi semua yang diurus itu hanya kepentingan pragmatis saja. Soal proyek, soal anggaran dan sebagainya itu saja yang diurus. Karena memang sudah tidak ada ideologi. Nanti yang akan lebih aneh lagi misalnya, ada gerakan-gerakan grassroots seperti DI misalnya. Kan mestinya gerakan DI itu gerakan bubut gitu ya. Gerakan bawah tanah yang harus diberantas. Tapi oleh partai-partai tertentu, saya boleh sebut misalnya salah satunya PKS misalkan gitu ya. Dia menggarap konstituen DI ini sampai ke akar-akar rumput dan itu clear itu. Suaranya clear. Sampai di Garut saja saya nggak ngerti PKS di Dapil 5 itu di daerah Pamumpul, Pumbulan, kader PKS itu nggak ada, di gunung-gunung dan segala macam, tapi dia bisa menang. Itu dapat suara satu, ada perwakilannya satu. Ternyata setelah diselidiki, satu saja kuncinya itu. Karena daerah Garut Selatan itu sama dengan daerah Tasik Selatan itu adalah daerah kekuasaan alumni-alumni DI itu, Ciamis Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan. Itu yang dipegang ini adalah ketua Bupatinya. Nah, Bupati DI di Garut itu. Nah, itu orang Bumbulan. Ada pesantrennya di Bumbulan itu. Tapi sekarang sudah meninggal ini di pimpinan pesantren Kiai Abdul Majid namanya. Nah itu Kiainya clear dukung PKS selesai. Semua masanya itu dukung PKS. Jadi persoalannya kan kalau kita menggunakan logika negara, mestinya kan negara ini tidak boleh ini memberikan peluang untuk organisasi-organisasi semacam ini bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi ya karena memang yang dipentingkan ini adalah suara, yang dipentingkan ini ada yang mendukung dan memberikan suara kan sudah tidak dipedulikan lagi soal dari mana latar belakang ideologinya. Nanti di Tasik juga begitu, sebetulnya kan seperti P3 menang itu kan dia salah satunya disumbang oleh suara-suara dari kelompok grassroots mantan-mantan DI itu. Apalagi di Tasik ini kan masih ada pesantren yang dulunya di mantan penasihat DI, pesantren Mangunjaya di Tasik itu ya, di Yayasan Rapadi itu salah satu anaknya kan menjadi caleg di P3 dan itu efektif untuk menggalang kekuatan. Nah di Persib juga begitu, mungkin yang dicari itu jadi sudah ada lagi yang namanya ideologi ini. Kalau ketika ideologi tidak ada, maka negosiasi politik itu sifatnya transaksional, bukan lagi ideologis. Jadi, jangan terlalu mimpi itu nanti Persib saya ini mau mendukung syariat Islam, masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C gitu ya, lewat partai. Nggak bisa. Yang ada itu pasti adalah negosiasi transaksional. Kalau yang terjadi negosiasi transaksional, yang akan dikorbankan adalah konstituen, yang akan dikorbankan adalah rakyat. Sebab transaksi konstitusional dalam politik itu hanya akan menguntungkan elit dan akan merugikan masyarakat. Dan ini yang terjadi di kita. Ketika transaksi ini terus dilakukan, negosiasi politik terus dilakukan secara transaksional begitu, yang cenderung dirugikan adalah masyarakat. Makanya setiap kali pemilu, setelah pemilu sejak tahun 99, sejak kemudian 2004, Persib nggak dukung A, nggak dukung B, abad urus arah sana, nah abad
ngadukung setelah itu juga apa manfaatnya untuk Persis sudah nggak jelas. Saya kira hari ini pun akan begitu juga sama kasusnya. Jadi ketika Persis mendukung A, Persis mendukung B, nanti misalnya sekretaris PW didukung Jawa Barat gitu misalnya oleh Persis, itu belum tentu juga ada manfaatnya untuk Persis gitu, karena memang transaksinya itu sudah dilakukan secara transaksional. Negosiasi politiknya dilakukan secara transaksional, bukan negosiasi ideologi. Ketika politik ini sudah dilakukan, negosiasinya dilakukan secara transaksional demikian, pastilah yang akan dikorbankan itu masyarakat. Masyarakat itu hanya akan jadi penonton saja 5 tahun sekali itu. Tidak akan mendapatkan efek manfaat yang signifikan dari proses-proses politik itu. Dan itu akan terjadi terus sepanjang kita model politik itu begini terus. Makanya saya kira di Pemuda Persis ini, dalam konteks kondisi politik semacam ini, kebijakannya saya kira cukup strategis. Cukup strategis untuk memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai. Mestinya, saya sih usulnya harus Persis yang begitu. Persis itu sudah saja wasal antara tiga ini dengan partai, nggak usah dikasih tidak usah dikasih peluang untuk masuk ke dalam jaringan Persis. Biarkan mereka dulu bekerja sendiri. Ngapain mereka 5 tahun makan gaji makan pajak negara, makan pajak rakyat. Ormas itu nggak pernah dikasih duit pajak. Ini duit pajak memang kan, tapi kan cuma recehan betul kan ini berapa? Dapat 10 juta. Dan itu mesti recehan lah kan itu ya. Sekalipun nanti panitia dapat dikit-dikit kan gitu ya. Itu juga recehan. Off the record itu. Tapi ini sangat kecil. Coba. Kalau rapat begini ya, saya dulu waktu masih sempat jadi konsultan di Bappenas 2 tahun itu. Rapat kecil begini rata-rata menghabiskan anggaran rata-rata antara 40 sampai 50 juta lah. Dan itu bisa tiap minggu dilakukan. Jadi tiap minggu lakukan ini kan gitu. Ini rapat di hotel ini, nanti besok hotel di mana. Seminggu itu bisa 2-3 kali rapat di beberapa hotel. Dan itu perlakuannya sama seperti inilah gitu. Tapi dongeng fotokopi temani itu nggak ada juga. Cuma dikasih fotokopi kan gitu. Fotokopinya full semua dikasih. Nah, ini kegiatan semacam ini kan duitnya receh kan gitu ya. Duitnya receh dan kecil sekali. Kita hanya dapat manfaat itu hanya sedikit saja model begini. Umpama kan gitu ya, kalau kita perbandingkan soal kemanfaatan. Sementara sisanya ini dinikmati oleh partai, mereka bikin acara gede-gedean, bikin event apa, itu yang dananya mungkin bisa miliaran sampai ratusan miliar itu dinikmati oleh partai. Artinya partai-partai ini makan duit rakyat, mereka makan pajak. Kita yang bayar pajak, mereka yang menikmati. Tiba-tiba setiap 5 tahun sekali mereka kerja hanya nyuruh ormas. Kan bodoh ormas sebetulnya. Kita dapat manfaat apa dari proses itu? Kan nggak dapat manfaat apa. Seandainya nanti ketua PW, sekretaris PW Jawa Barat itu dia jadi anggota dewan, dia sudah bukan lagi bagian dari PW Jawa Barat. Sebab setiap kebijakannya itu harus dikonsultasikan ke fraksinya, dan fraksinya itu ya pasti tempat partainya ini mendorong dia untuk menjadi anggota dewan. Lantas apa yang bisa dimanfaatkan? Manfaat yang bisa dirasakan oleh konstituen? Yang diambilnya yaitu dari Persis di Jawa Barat. Kalau besar, ya ada lagi. Nanti kita tunggu lagi 5 tahun lagi cuma cuap-cuap aja. Kita kan sebenarnya kadang-kadang cuma warga dan ukur dari omong-ukur kan gitu ya. Nanti dijanjikan itu akan begini sudah segala macam itu. Oke, lamun dicarikan berarti ketua PW cukuplah kabarnya ya nggak bangun kantor PW malah sudah selesai kan gitu. Dan itu kan cara ngomong ada tahu dari partai ini manajer membangun gedung kan gitu, cuma 500 juta. Duit 500 juta itu duit apa di dalam struktur anggaran negara kita kecil sekali. Dan itu efek manfaatnya juga tidak terlalu besar. Lagi pula sebetulnya di Persis ini kita membangun apa-apa yang disumbang oleh negara itu tidak sampai 1%, sisanya disumbang jamaah semua. So kantor PW Jawa Barat itu, walaupun kemarin katanya disumbang oleh antara jasa berapa ratus juta itu kemarin ya, sekitar 450 sampai 500 lah gitu ya. Itu kan beli tanahnya miliaran, siapa yang beli tanah? Bikin peletakan batu pertama, kita bikin apa segala macam, semua jamaah yang bikin.
Kan itu cuma ditundaan kan umur 500 juta, tiba-tiba loyalitas dan kesetiaan kita diberikan tanpa reserve kepada Hasanah Jasa. Terus ini mau Pak, pakai logika, pikir apa kan gitu. Mestinya kan loyalitas itu ke jamaah, bukan ke situ. Yang ngasih duit paling banyak jamaah kok. Hasanah Jasa itu juga gaya sekali, dia ngasih 500 juta. Tanya dulu duit dari mana itu, yakin tuh duit rakyat. Kalau itu duit rakyat, kan bukan Hasanah Jasa yang ngasih itu. Rakyat juga. Jadi kalau begitu kan gitu. Coba kita mikir yang agak sehat sedikit kan gitu ya. Pikir kita ini makan duit siapa? Kenapa kalau loyalitas kita tiba-tiba kepada A, kepada B, kepada C? Nah, partai itu harus dikasih pelajaran sekali waktu kan gitu. Jangan sampai dia dibiarkan untuk melenggang begitu saja, membodohi ormas-ormas, membodohi masyarakat, membodohi rakyat tidak semakin cerdas di dalam berpolitik dan sebagainya. Jadi kalau ini terus dibiarkan begitu, kapan kita ini mau ideal di dalam berpolitik? Jadi ini yang saya kira harus harus secara proporsional kita tempatkan gitu. Jadi kalau kebijakan di PP Pemuda ini hari ini diterapkan, saya yakin ini adalah kebijakan paling baik di antara kebijakan Persis, kebijakan Pemudi, kebijakan Himi gitu dan seterusnya. Yakin ini secara dilihat dari sisi apa? Dari perkembangan konstelasi politik kontemporer hari ini adalah kebijakan yang paling baik. Saya beradu argumen, silakan lah dengan siapapun ya. Kita jajarkan soklah ketua PP Persis, ketua Hima, ketua Himi, ketua Pemudi. Ayo kita berdebat soal kebijakan itu. Nah, dan saya yakin ini pilihan Pemuda Persis adalah pilihan paling tepat. Supaya ini di Persis ada juga alternatif lain model dia kan gitu. Ada manfaat banyak. Pertama, di Pemuda Persis ini tidak mudah untuk dipolitisir. Jadi nggak akan sembarangan nanti Pemuda Persis itu nyuhunkan rekomendasi. Ini saya anggota Pemuda Persis nih, minta rekomendasi dari A, dari B, dari C. Ini kan rekomendasi itu apa manfaatnya buat jamiah? Doa ya, apa pasti harus. Coba aja kemarin waktu Persis ini tahun 2004 mengeluarkan surat-surat rekomendasi. Sebenarnya bukan surat rekomendasi, tapi surat izin. Sebab kan di akidahnya Persis disebutkan bahwa siapa saja yang mau menjadi calon anggota legislatif, dia harus meminta izin kepada PP Persis atau kalau di daerah ke pimpinan daerah masing-masing, pimpinan wilayah masing-masing. Nah, izin itu kan harus jelas, maka dikeluarkan surat izin dari PP, surat izin dari PW, surat izin dari PD, surat izin dari PC, dikeluarkan surat izin deh. Yang namanya izin atau rekomendasi. Kalau itu dia pengurus kan gitu ya, kalau pengurus secara struktural, izin diberikan. Ketika izin diberikan oleh caleg yang bersangkutan kan tidak ganjil. Tahi api lu kayaknya rekomendasi dari Persis. Terus sanesma terkait rekomendasi. Pasti pakai. Lu saja kan saya di anggota Persis itu. Tiba-tiba saya sudah berjuang ini, numpang masjid ini, numpang masjid. Segala disebutan. Jadi lebih parah deh. Nah, ini yang terjadi di Jawa Tengah kemarin ketika saya tanya, ditanya, itu bagaimana soal rekomendasi itu? PP Persis mengaku bahwa kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, yang pernah dikeluarkan surat izin. Jadi sekarang ini untuk 2014 ini dipertimbangkan hanya sekedar untuk mengeluarkan surat izin sekalipun. Jadi artinya bisa jadi yang namanya izin itu hanya lisan saja. Jadi izin karena memang ada di akidah harus minta izin dulu. Oke, mau minta izin jangan malah selesai gitu kan itu. Jadi nanti jangan harap ada dikasih surat. Sebab ternyata dikasih surat itu jadi ngomel. Nah, kalau di Pemuda Persis lebih gampang lagi kan itu. Badai nyuruh jadi kita kan izin mah nggak, badai jalan belakang gitu dan nggak perlu minta surat-surat. Kembalikan saja kartu anggotanya. Selesai udah. Kan gitu. Jadi artinya tidak akan mudah mempolitisasi Pemuda Persis untuk kepentingan politik sesaat. Kalau mau bekerja sama dengan Pemuda Persis dalam konteks politik, kita bisa bekerja sama secara permanen, tetapi transaksinya itu bukan transaksi negosiasinya bukan transaksional, tetapi negosiasi ideologis yang kita bisa perjuangkan. Kita bisa sharing soal kebijakan dan bagaimana nanti Pemuda Persis setelah dia terpilih bisa punya akses. Berarti kan biasanya ini kalau waktu mau menjelang kampanye dan pemilihan, asangan harusnya apa panggil jeung calon anggota dewan teh ngajakeun datang ke dewan kan gitu. Jadi orang yang telepon.
pun pernah ngadakan acara kamu jempurin kan gitu, atau bikin apa saya pengen ketemu. Itu tapi nanti setelah betul-betul jadi, itu susahnya setengah mati mau ketemu itu. Oke lah ya acara naon mau keluar negeri, mau kemana kan rumit sekali ketemu dengan anggota dewan itu. Dulu waktu dia nyalon saja sangat mudah, tiba-tiba kemudian sangat susah. Harus ada jaminan akses yang mudah supaya kita bisa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr secara konkret juga. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mendukung calon A, usul yang kita sampaikan itu masih usul parlemen jalanan saja, kita harus demo, kita harus harus teriak-teriak di jalan, harus cari media untuk memuat kita, kan itu menjadi tidak elegan lagi. Dan itu sudah transaksi politik yang tidak benar, negosiasi politik yang juga tidak benar, dan tidak mendidik, tidak mencerdaskan masyarakat. Padahal kita adalah komunitas kepentingan, komunitas yang punya keahlian. Itu masyarakat ini kan punya keinginan, dari keinginan yang pragmatis sampai keinginan-keinginan yang sangat ideologis. Dan itu harus diwadahi oleh semua orang yang kita dukung. Nah, jadi ini kebijakan ini saya kira menjadi sangat relevan dan sangat baik. Pemuda Persis dimanapun, di pimpinan cabang, di pimpinan daerah, di pimpinan wilayah, itu bukan kader-kader yang disiapkan untuk menjadi anti politik dan tidak mengerti politik, bukan itu. Tetapi justru disiapkan untuk menjadi kader-kader yang cerdas mengelola potensi politik yang dimiliki oleh pemuda Persis, atau bahkan oleh Persis itu sendiri. Nah, kalau ini dikerjakan secara cerdas, saya yakin calon-calon anggota legislatif itu, dia akan berpikir tujuh kali untuk ketemu dengan pemuda Persis. Dia harus mikir bagaimana caranya bertemu dengan pemuda Persis itu supaya dia yakin akan didukung oleh pemuda Persis. Kan tunggu-tunggu daripada Hese ngomongin pemuda Persis, akhirnya lah ditemukan pemuda Persis malir kan itu. Gitu ya. Dia itu susah diomongin, susah diajak dan sebagainya. Dan ini saya kira lebih selamat dalam konteks dukungan politik terhadap calon-calon itu. Dan juga kita bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada caleg-caleg, kepada partai-partai supaya mereka tidak hanya bekerja itu 5 tahun sekali saja, tapi mereka bekerja sepanjang waktu untuk kepentingan politik masyarakat. Baik, nah itu satu hal soal hubungan antara kebijakan pemuda Persis dan pilkada juga partai politik. Terus yang kedua, yang juga harus dipahami oleh kader-kader pemuda Persis, ini adalah soal politik itu sendiri. Politik ini adalah masalah kekuasaan, power. Power ini menjadi kata kunci dari semua tindakan politik. Kalau orang bertindak secara politik tapi dia tidak punya power, itu omong kosong. Nggak punya kekuasaan. Misalnya gini, saya jadi anggota dewan, tapi tidak bisa ngomong naon, tidak bisa mengubah kebijakan, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma tiap bulan itu nerima gaji aja, beberapa ngomong melong. Paling tuntutan kan gitu ya, terus setelah itu pulang tanda tangan dapat SPJ, tiap bulan dapat gaji pulang gitu ya. Apa fungsinya dia sebagai anggota legislatif kalau tidak punya power untuk melakukan sesuatu? Dan hari ini di dalam sistem politik Indonesia, yang namanya power itu terbagi-bagi. Dia banyak sekali ini sumber-sumber kekuasaan itu. Dan yang mengagregasi kekuasaan itu menjadi kelompok-kelompok pun banyak dan banyak yang diakui. Misalnya, secara umum dalam sistem demokrasi ada dua kekuatan politik yang diakui. Pertama, kekuatan political society. Political society ini adalah lembaga-lembaga yang memang diangkat sebagai pejabat-pejabat politik atau aparatus politik, dari mulai pejabat legislatif, pejabat yudikatif, dan pejabat eksekutif. Jadi dia semuanya punya kewenangan. Legislatif punya kewenangan untuk melakukan legislasi, pengundangan aturan-aturan. Eksekutif dia punya kewenangan untuk menggunakan alat-alat negara mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu. Sementara lembaga yudikatif dia memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya tidak benar, maka nanti dieksekusi oleh lembaga yudikatif. Makanya semua pelanggaran perundangan itu adanya di pengadilan, dari mulai perundangan yang sifatnya perundangan pidana maupun yang lain-lain. Yang kedua, yang memiliki kekuatan politik itu adalah civil society, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang diakui itu, yang dia dianggap membawa suara rakyat secara langsung, itu adalah NGO. NGO itu non-government organization. Non-government organization bahasa orang itu LSM. Tapi LSM itu jadi ada deviasi mana? Sebetulnya LSM itu non-government organization. Non-government organization itu organisasi-organisasi non-negara yang dia mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat yang dianggap tidak terwakili oleh
legislatif, oleh eksekutif maupun oleh yudikatif. Non-government organization itu termasuk di dalamnya adalah ormas-ormas. Dan bahkan di Indonesia, sebetulnya yang paling punya kekuatan besar untuk melakukan agregasi politik di tingkat civil society itu adalah ormas. Sebab ormas jelas konstituennya. Sekarang kita ini ormas-ormas Islam di Indonesia banyak yang tidak menggunakan kekuatan politiknya untuk ikut mengubah kebijakan. Saya ambil contoh yang sederhana. Dulu tahun 2003 misalnya, ketika pemerintah mengusulkan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sisdiknas, kemudian di DPR dibahas, terjadi perbincangan ramai dan hampir tidak jadi diundangkan. Nah, civil society dengan kekuatan yang dimilikinya, dia melakukan aksi, dikerahkan semua potensinya dari Persis, dari Muhammadiyah, dari NU, dari macam-macam kalangan datang ke Senayan waktu pembahasan RUU itu sampai akhirnya RUU itu didesak supaya dia jadi. Tentu prosesnya tidak hanya waktu demo saja. Sebelumnya kan ini dari kalangan masyarakat ini bicara soal rancangan undang-undang Sisdiknas itu sangat kencang sekali. Ada LSM yang menolak rancangan itu, terutama LSM Katolik dan liberal. Karena undang-undang pendidikan nasional yang dibuat tahun 2003 itu sangat berpihak kepada kelompok Islam. Sebab pesantren diakui, sekolah-sekolah Islam diakui dan memberikan tempat yang bermartabat bagi lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, yang tidak senang lembaga pendidikan Katolik karena dia sejak lama menikmati fasilitas sejak zaman Orde Baru itu dengan sistem pendidikan yang lama. Kemudian kelompok liberal nih, karena kelompok liberal dia susah masuk ke dalam sistem perundangan pendidikan nasional yang baru untuk tahun 2003. Sampai nanti dia implikasinya di rancangan undang-undang kurikulum ini di tahun 2013 sekarang ini. Kan itu isinya sebetulnya banyak mengakomodasi Sisdiknas dan yang banyak protes itu adalah sama kelompok Katolik dan liberal. Makanya Kompas itu sangat getol ya menolak kurikulum tahun 2013 ini. Nah, ini kan salah satu contoh bahwa kekuatan civil society itu sebetulnya powerful untuk melakukan perubahan kebijakan politik. Kalau ada undang-undang yang dianggap menyimpang pun, kelompok civil society itu memiliki standing legal untuk mengajukan perubahan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan hanya negara yang boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi juga kelompok masyarakat. Kita boleh ajukan ini nggak benar di undang-undang. Coba diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Persis boleh mengajukan itu, pemuda Persis boleh mengajukan itu. Tetapi selama ini potensi-potensi politik, potensi kekuasaan yang dimiliki oleh ormas, oleh NGO yang sebetulnya setara dengan partai-partai politik tidak pernah digunakan, sehingga kita selalu merasa ormas itu berada di bawah partai politik. Kita tidak berdiri sejajar. Partai politik itu kalau nggak masuk di DPR dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kita lihat PBB itu ketika dia tidak masuk di di DPR baik di provinsi maupun di pusat. Dia bisa ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa-apa. Walaupun posisinya adalah partai politik. Sementara Persis menang di pemilu dan pemilu. Dia masih bisa ngomong sepanjang diakui keberadaannya. Rekte diakui kemana ada ayat itu ya Persis itu, apalagi di Jawa Barat. Sangat powerful. Tetapi jangan digunakan. Posisi ini yang kadang dilupakan. Padahal power itu is about politik. It's about power. Politik itu adalah soal kekuasaan. Ketika kekuasaan itu kita pegang, kita tidak menggunakannya. Kita malah cari di tempat lain itu cari punggung. Belum tentu kita dapat kekuasaan. Nah, ini sering dilupakan orang. Nah, karena ini sering dilupakan, akhirnya kita selalu merasa bahwa menjadi ormas itu selalu ada di bawah partai politik. Padahal kita bisa di atasnya, atau mungkin paling jelek itu sejajar dengan partai politik. Oleh sebab itu negosiasinya harus jelas. Jangan negosiasi transaksional, tetapi negosiasi visioner yang melibatkan ideologi dan kepentingan ormas itu sendiri secara makro dan secara jangka panjang. Nah, ini yang harus kita pikirkan soal proses-proses politik yang kita miliki. Sehingga kita tidak selalu dibodohi dengan proses politik setiap 5 tahun sekali. Dan kita pernah cerdas-cerdas. Dan pemuda Persis mengajarkan supaya kita mikir dan cerdas di dalam berpolitik. Mudah-mudahan itu terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan adalah pemaparan dari Ustaz Dias yang kalau saya catat beliau mendeskripsikan kondisi politik di kita, bagaimana kegagalan partai politik, dimulai dari lemahnya kaderisasi, kegagalan menjalankan misi partai, dan di dunia politik di Indonesia sulit kita idealis karena yang terjadi di kita karena politik transaksional.
Nah, melihat kondisi seperti itu, khususnya kami di Pemuda Persis, beliau di Pemuda, di pasal 10 ini menolak nakam 29 sekarang, yang menolak anggotanya untuk rangkap jabatan, rangkap keanggotaan, karena Pemuda Persis kebijakan strategis lebih cenderung tidak berpolitik praktis, tapi ke pendidikan politik. Nah, untuk dialog saat ini mungkin ada tanggapan, kali itu juga kan ada 5 pemudi dan orang tua Persistri, bagaimana mungkin nanti akan menanggapi bagaimana dengan kebijakan politik Pemuda Persis seperti ini. Atau dari pemuda sendiri, dari PW dan dari PDPD ada di sini, di Tasik terutama yang mendominasi di Jakarta Timur, di Bandung ada acara. Nah, kami buka, tapi berhubung waktu mungkin singkat padat 3 orang saja, singkat padat, ponok nyogok, gitu. Iya, maksudnya bagaimana gitu siasat kita ketika pemuda misalkan mau atau Persis ataupun gabungan keluarga Persis mengkritisi suatu undang-undang gitu lewat MK, akan tetapi misalkan ayah salah satu tokohnya hiji beda tokohnya beda dan umat Persis menganggap eta teh misalkan tokoh eta kalau ngadukung, padahal kita sekurang kurang sunat. Nah, tokoh eta misalkan transaksional yang partai gitu kan, makanya ngadukung. Sebelum pertanyaan itu, anak sebelum balik ke pemuda, anak jujur saja sempat di PKS 5 tahun. Jangankan di PKS. Kalau udah selesai, kalau mau Persis, mau Salafi ketika udah masuk PKS, jangankan untuk transaksional politik, ketika itu mabit di tahun baruan, kayak gitu sah. Salafi pen saya, bahkan ketika anak disuruh jadi ketua tahlilan, anak teh orang, anu nyarekan anak teh orang PKS, anu Persis ya teh, sok gitu cenah da ilmu dakwah gitu. Komo lamun saukur transaksional politik. Nah makanya ketika dan kenapa anak mau PKS, kalau anak khususnya kawan hima dan beberapa pemuda sharing, ada banyak kader Persis panglobana di Tasiknya di palingana sebahasana ke PKS. Geus jadi ku pesantren Persis dididik nang geus jago karena di sekolah, gitu kan. Nah, ketika itu kumaha ieu sarana sistem kaderisasi yang siasat kurang untuk kan Persis terbesar suarana memang ketika solid gitu. Tak kumaha carana urang nyulitkeun misalkan ngagugat undang-undang yang tidak Quran Sunnah, sedangkan ayah beberapa kader yang dibalik cuma orang ngasolid aya menghadapi kondisi seperti itu. Terima kasih. Biar partai politik PKS adalah partai kader. Nah, ketika kader sudah digodok, kemudian kader Persis dengan kader PKS dianalogikan begitu. Ketika kader partai politik PKS keluar dari PKS ya, dari menteri kemudian dari jadi pejabat, mereka itu memberikan kartu anggotanya begitu ya. Tapi kontribusi beliau di luar kader partai itu mengalir seperti itu. Nah, apakah sama gitu? Tadi seolah-olah kalau Persis itu pemuda Persis masuk ke ranah politik, gitu ya. Kemudian artinya disuruh dikembalikan. Apakah ini sama seperti tadi? Apakah hanya seperti terbuang gitu, mendapat seperti terbuang? Apakah sudah ada kontribusi atau tidak? Ya bisa ditangkap. Saya merasa dan optimis bahwa pemuda Persis relatif aman dalam persoalan politik relatif. Yang kedua, persoalan yang saya tanyakan kepada Setia, mungkinkah hari ini Persis tengah berada di saat-saat atau mengalami disorientasi politik atau disorientasi ideologis atau yang kedua-duanya tidak ada? Lebih banyak dari itu. Apakah Persis hari ini mengalami itu, sehingga kemudian separuh jadi gamang, jadi langkah begitu dengan yang lain? Padahal kalau dilihat dalam perkembangan politik Indonesia pasca reformasi, Persis termasuk kelompok ormas yang selamat. Tidak seperti Muhammadiyah, tidak seperti NO begitu. UN.
kenapa kemudian Persis hari ini mengalami dinamika seperti ini yang tidak menguntungkan bagi warga Jamia? Yang kedua pertanyaannya, yang ketiga, poin yang ketiga, pertanyaan yang kedua, bisakah kemudian Pemuda Persis, karena ini strategi kepimpinan Pemuda Persis dalam menghadapi dinamika perubahan iklim politik, bisakah kemudian Pemuda Persis ini menjadi mainstream bagi Persis? Biarlah mau dibahasakan, baiklah, marilah mengetok kalau mau Ustaz Maman, tapi anu mikiran jeng menguasai Persis satihan. Tuh, pakai ijazah kan gitu. Maksudnya nggak perlu pakai keahlian. Harus ada keahlian di dalam mengolah kebijakan-kebijakan politik ini. Sayang di Persis, orang-orang yang dia bisa mengolah itu tidak senang ada di Persis. Dia merasa bahwa di Persis ada dekat pakai kan gitu. Sebenarnya bukan dekat pakai, tetapi tidak ditunjukkan bagaimana berpolitik untuk Jamiah. Namanya siasat Jamiah. Kita punya bidang siasat Jamiah, tapi mohon maaf itu, saya kira banyak tidak mengerti soal politik, yang bisa ngurus politik Jamiah kan gitu. Sehingga urusan siasat Jamiah itu urusan 5 tahun sekali, rek nyalak minta izin ke siasat Jamiah kan terganti. Dan buatkan saja itu ulah itu macam ngomong pemuda itu. Itu tetapi ini realitas gitu di kita, bahwa banyak yang di kita ini belum mengerti betul kan sederhana atau di Persis Ustaz pandainya ngelola pesantren dan politisi tidak ngelola pesantren mengadun bubar pesantren deh, berarti dia tidak ahli ngelola pesantren. Sebab yang ngelola pesantren ahli itu ya asatidz ini gitu, dia pandai mengelola pesantren, bisa dikembangkan dengan baik, dia pandai membina jamaah dan sebagainya, tetapi tidak pandai mengelola potensi-potensi politik ini. Nah ini yang sebetulnya kita harus berpikir ke depan, bahwa harus ada kader-kader di Pemuda Persis, di Persis yang dia pandai mengelola potensi-potensi politik, tetapi tidak harus menjadi anggota partai politik. Itu ini yang yang agak rumit sekarang ini, susah nyarinya. Gitu, saya tadi, katingali kritik lah ini rada ada ya, pintar kepolitikan. Ya, didorong soknya tuh nyalek tuh di Golkar apa nyalek di mana gitu, di PBB atau apa kan jadi begitu akhirnya. Padahal sayang sekali itu. Kalau punya potensi dan kekuatan politik untuk membesarkan Jamiah, kenapa tidak Jamiah saja yang digunakan sebagai basis untuk menggolkan kepentingan politik itu? Toh itu juga butuh keahlian. Itu kalau ada orang di PD Tasik umpama atau di PD Bandung di mana saja, saya ini punya ini kemampuan untuk melakukan lobby politik gitu ya, melakukan negosiasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan sebagainya, karena ini butuh kemampuan yang baik. Nah itu kalau itu bisa dilakukan atas nama Persis, saya yakin yang akan punya nama adalah Persis. Cuma kan kemarin saja urusan misalnya ada beberapa undang-undang yang mestinya belum Persis panghadeupna, kakak baturanu yang ke depan. Saya kasih contoh sederhana, misalnya di siapa itu, Hotot misalnya. Di Hotot ini bagus ya, kemampuan politiknya dia baik, gitu, kemampuan politik, tapi tidak bergabung dengan partai politik. Makanya dia hanya atas nama FUI, Forum Umat Islam. Nggak ada jamaahnya FUI itu, jamaah pengajian dia itu di Jakarta. Lo pakai jamaah Persis, jamaah FUI. Tapi kenapa kalau urusan menggugat kebijakan itu kalau lebih depan FUI dibanding dengan Persis? Kan itu bukan persoalan jamaah naloba atau loba, tetapi adalah soal kemampuan. Kemampuan melakukan political assessment ini kan gitu ya, political assessment, kemudian political endorsement kepada pihak-pihak pengambil kebijakan. Kan ini yang agak rumit gitu ya. Sampai Persis nutur FUI gitu untuk beberapa kebijakan tertentu. Tuturkan yang harus kemana FUI, kemana Persis ikut gitu. Ini kemana Persis ikut. Harusnya kan Persis ini yang punya punya jamaah jelas. Ini diolah potensi politiknya tanpa harus menjadi anggota parpol. Nah ini yang harus, definisi ini harus dihilangkan. Sekau bisa politik saya ini kasut. Jadi anggota parahnya kan tekamang pacem ke Jamiah. Mula parpol ada asup kadewan kan kemudian jadi musabab dia ahlinya itu di politik, tidak masuk anggota dewan, dan tentunya asup dari Jamiah harus naruh Jamiah kan itu. Karena dia nggak punya visi untuk bagaimana supaya Jamiah ini dia memiliki political power yang baik. Gitu. Itu yang bisa berbahaya nanti di Jamiah. Yang kedua tadi soal apakah bisa nanti anggota Pemuda Persis yang kartu anggotanya dilepas itu memberikan kontribusi.
Ini politiknya harus definisikan dulu. Jadi di aktivitas politik itu bukan hanya di parpol. Yang tidak boleh di persis itu adalah rangkap dengan anggota parpol. Dia kalau jadi gubernur boleh, karena tidak harus jadi dari parpol. Itu. Jadi presiden boleh, kan itu asal independen untuk menangnya presiden dari parpol ya. Nah itu. Terus jadi birokrat boleh juga. Birokrasi itu kan bagian dari political power di wilayah political society. Boleh nggak jadi birokrasi? Boleh. Makanya jadi PNS itu boleh juga jadi anggota pemuda persis. Jadi kalau bahaya juga kalau pemuda persis itu tidak boleh rangkap dengan politik. Wah itu jadi KB anu hubungannya politik jadi kudu ada di pemuda persis bukan pemuda persis. Yang nggak boleh itu jadi anggota parpol. Sebab memang parpol ini udah lihat kan sekarang ini kan gitu. Ngapain bergabung dengan parpol? Parpolnya gagal, kita mau ikut gagal dengan parpol itu. Kita harus bangun sendiri kekuatan itu. Kan kita bisa punya link dengan kekuatan birokrasi kita. Saya ingat dulu ketua litbang pemuda persis kan datang ya, dia waktu jadi ketua litbang di pemuda persis, dia kan di birokrasi itu. Itu dia cari yang bantu dia di Bappenas bikin apa kan dia cari di pemuda persis lah. Akhirnya di pemuda persis. Wah, akhirnya kan beberapa kader pemuda persis lumayan lah gitu ya. Ada yang bisa masuk ke ring itu sekalipun kecil kecil ininya efeknya. Tapi itu bisa dilakukan hal-hal semacam itu. Dan itu kan dia birokrasi itu dia bekerja tidak terdeteksi oleh publik. Rakyat nggak demo birokrasi gitu, kecuali nggak demo bupati. Nah itu yang demo itu kan anggota dewan, demo orang-orang di parpol. Dengan bekerja secara senyap begitu itu sebetulnya bisa melakukan banyak kebijakan yang lebih baik. Dan larangan di pemuda persis ini adalah larangan bergabung dengan parpol. Sebab juga harus coba dievaluasi lah dari tahun 99 pemuda persis atau persis yang bergabung dengan parpol sabaran hiji menjadi anggota dewan. Saya itu nggak ada uang. Ketua umum saja. Ketua umum sekarang ya, dulu belum ketua umum ya. Waktu dia ketua DPW Bulan Bintang Jawa Barat, nyalon di dapil yang basah persis itu, di dapil Jawa Barat 2 untuk PBB, kalau kan kalah, nah yang menang Kakbannya berhenti jadi menteri, jadi Abdurrahman Tarjo bukannya ketua DPW Jawa Barat. Kan Abdurrahman Tarjo itu sah, orang juga nggak kenal kan, memilih Kakban itu anggota persis semua, tiba-tiba PAW-nya Abdurrahman Tarjo kan. Lihat ini politik itu apa? Jadi ngapain dia ada di parpol cuma jadi ngala-ngala jawanan unggul. Kemarin waktu Ustadz Taufik Azad anggota Dewan Isbah minta izin kan untuk nyalek di PBB. Saya tanya, kita nyalek karek menang. Itu lamun nyalek sakadarek menang, sakadarek mending eureun ti ayeuna. Buat apa nyalek itu? Ya terus di tepangan nih teku Pak Kakban gitu ya, supados kan Pak Kakban nyalon di Jawa Barat 2 kan itu ya, Kota Bandung. Wah apal kan suara basah itu kan ada di situ itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Di Jawa Barat 2 itu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Wah ini basah, persis loba kan itu. Kapan nyalon situ? Gimana supaya kan kapan ada sarapan ya di Jawa persis. Nah carilah Ustadz persis, masukkan Ustadz persis hiji untuk putgeter. Jadi ini main-main apa lagi? Kita mau apa sebenarnya? Itu kan jadi pemancing ngumpul dan udah jadi kapan? Kapan apa manfaatnya untuk jamiah? Kan belum tentu juga ada manfaatnya. Kalaupun itu jadi. Nah ini kan menjadi persoalan. Di kita ini anggota-anggota persis yang nyalek kan ada ukur ribut nyalek. Jadi caleg selamanya. Saya pernah jadi anggota dewan. Gitu. Ayo nyalek gitu di mana-mana nyalek, nyalek ketua persis, nyalek ketua persis, nyalek ketua alhamdulillah ketua persis ini sudah tobat kan itu dia nggak mau lagi nyalek. Gitu terus yang lain cuma jadi caleg selamanya kan gitu. Kapan jadi anggota dewannya? Terus kapan berkuasanya? Politik itu berkuasa bukan jadi calon anggota dewan. Gitu. Jadi kalau tidak berkuasa buat apa? Lebih baik semoga suara tapi berkuasa. Itu kan itu lebih mantap kan gitu daripada punya konstituen berkuasa tidak kan gitu. Ini main-main aja dagelan politiknya ini, bukan nggak serius. Nah ini kan yang menjadi persoalan besar di kita. Lalu dievaluasi mana teloba tuh di persentase mungkin hanya dari semua caleg yang asalnya dari jamiah mungkin yang jadi itu tidak sampai 5% gitu. Berarti 85% terjadi daripada terjadi ini terakhir lu jadi parpol kan gitu. Biarkan dia mikir aja sendiri kan gitu, suruh cari caleg perempuan, mikir cari konstituen, datangnya sorangan pada kudu
yang datang ke Jamiah, asa difasilitasi nah kan di Jamiah mah. Datang ayo pengawasan ke mana? Ke masuk ke rumah ya pengajian makan gitu. Balik dia ngoda. Gitu. Tetap pengajian deh. Nah, ini kan kacau di kita ini modelnya seperti itu. Jadi kalau ini masih begini terus kan gitu ya. Kalau ini masih begini terus kita tidak bisa mendefinisikan politik secara benar. Gitu. Jadi tidak usah khawatir lah itu nanti kan berandai-andai, nah, saya yakin berandai-andainya juga tidak akan terwujud itu. Ada anggota calon, lamun ayeuna we aya kan gitu, calon anggota pemuda Persis yang jadi calon anggota dewan. Saya belum melihat ini ada potensi untuk menang. Nah gitu. Jadi kan pembeli jeung kolos kan masalah nama. Nah itu kan daripada begitu setelah saya mikir 2 kali lah untuk jadi calon itu biar itu partai Cina liar serangan gitu. Nah itu soal apa? Pemuda dengan ini apa dengan politik gitu. Jadi yang dilarang itu rangkap dengan parpol. Dengan yang lain itu saya kira masih boleh. Yang ketiga, jadi pertanyaan soal Persis ini sekarang ini ada di persimpangan jalan. Memang ya sampai sekarang juga saya belum menemukan argumentasi yang meyakinkan saya tentang kebijakan Persis itu. Kenapa kok harus begitu? Semuanya itu bukan kebijakan yang yang genial, tetapi kebijakan akomodatif saja. Sabab ayah anggota Persis arek nyalek gitu, sarajan jalan tadi. Nah itu setiap tahun selalu berulang, setiap 5 tahun sekali berulang begitu terus gitu. Padahal kan mestinya harus ada kebijakan revolusioner yang serius, menempatkan ini sebetulnya posisi politik Persis itu ada di mana. Itu apakah dia akan menjadi undergo parpol? Pasti kan mau nggak jadi undergo parpol. Parpol kan parpol makanya kamari Persis tahun 20 dulu berdiri kudu oke itu jadi undergo parpol ke Persis. Gitu. Jadi bukan Persis menjadi undergo parpol. Makanya kenapa NU tidak mau dia diklaim sebagai basisnya PKB. Makanya nanti ada Kiai NU bikin PKNU, ada PKBIB kan gitu. Ada bikin apalagi banyak partai di NU itu, dan itu saya kira lebih sehat lah. Sebab orang NU akhirnya juga dia mikir ternyata NU ini nggak bisa dikadali hanya oleh PKB kan gitu. Dulu memang waktu ada Gus Dur masih bisa buat PKB itu, tapi euforia semua ormas waktu 99 itu euforia semua. Muhammadiyah dukung PAN, Persis dukung PBB, NU dukung PKB, tapi semuanya akhirnya tertipu semua dan akhirnya tarobat KB kan gitu. 2004 nggak ada lagi cerita begitu. Akhirnya semua tinggal Persis di nesan tobatnya. Masih belum bisa memposisikan kedudukannya. Saya kira Din Samsudin karena sebenarnya dia kader Golkar kan gitu ya. Dia terakhir itu menjadi ketua Balitbang Golkar. Dia sebelum jadi ketua Muhammadiyah dan terakhir oleh Golkar didorong menjadi Dirjen Bina Penta di Demokrat. Nah, Din Samsudin ini karena kader Muhammadiyah yang asup yang menjadi menteri kan itu, dia akhirnya mengambil posisi oposisi dengan pemerintah. Nah, kata pemerintah dia bilang tidak kan itu. Sampai kemarin undang-undang ormas saja pemerintah iya, Muhammadiyah tidak. Pokoknya naonnya beda dengan pemerintah itu dilakukan sama Muhammadiyah. Itu kan posisinya begitu. Tetapi saya kira ini salah satu contoh bagaimana ormas itu posisi politiknya dia dihidupkan gitu. Ada ternyata bisa dia punya posisi politik. Posisi tawarnya ada. Kan lumayan undang-undang ormas gara-gara Din Samsudin belum ngomong oke, nggak jadi itu deh. Ditunda pembahasannya. Mungkin dia akan ada lobby lagi ke NU dan ke Muhammadiyah ini soal RUU ormas. Nah, coba kalau itu dilakukan oleh Persis dan Persis berhenti untuk bermain mata dengan parpol, apalagi hanya dikasih bayaran yang saya kira sama dan kolila itu. Jadi kalau sama dan kolila kan tinggalkan aja, ini terlalu kecil kan gitu. Negara ini akhirnya banyak sekali mah cuma dikasih 500 juta selesai kan gitu. Nah ini kan nggak benar begitu. Dan ini yang saya kira sekarang ini memang harus diakui bahwa Persis ini masih gampang menentukan sikap politik dan posisi politik. Jadi harus di mana? Ulah itu tuh kan umpama ada teman yang sakli di Persis haram kan gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa pemuda Persis harus punya harus punya posisi politik yang baik. Cuma masalahnya harus saya akui sendiri bahwa di pemuda Persis ini saya mengerti politik, tetapi terus terang saya tidak ahli dalam bidang politik ini. Jadi untuk melakukan political movement itu juga bukan pada tempatnya. Saya tidak bisa mengarahkan massa, saya tidak bisa mempengaruhi kebijakan publik dan sebagainya. Harus disiapkan orang-orang yang seperti itu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pemuda Persis untuk
melakukan tugas-tugas politik itu. Jadi selain mengerti harus ada juga keahlian dan kemampuan. Saya kalau disuruh bikin makalah 10 halaman bisa semalam selesai kan gitu. Bikin makalah ini bisa selesai, tetapi disuruh untuk mempengaruhi kebijakan publik ini bukan bukan pekerjaan saya kelihatannya, sehingga saya tidak memilih untuk berada di wilayah itu. Nah, mudah-mudahan nanti kader-kader pemuda Persis ini bisa melihat siapa yang punya potensi besar untuk melakukan itu, dan kita coba tunjukkan, diberi contoh bahwa pemuda Persis bisa melakukan itu. Kita percaya diri bahwa pemuda Persis bisa melakukan itu, dan saya sangat welcome sebagai pemangku amanah di pemuda Persis. Kalau ada kader-kader pemuda Persis yang dia memiliki kemampuan politik yang baik, itu untuk melakukan kerja-kerja politik atas nama pemuda Persis, untuk melakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik itu. Saya kira itu saja. Sudah habis ya? Pemuda Persis bisa menjadi mainstream Persis, bisa ya? Iya, betul. Itu sangat bisa untuk menjadi mainstream Persis. Kudu dicontohkan bahwa pemuda Persis bisa melakukan kerja politik tanpa harus menjadi partai. Silakan Profesor ketuk palu, tapi kebijakan pemuda. Nah, itu lama-lama harus begitu. Tetapi kalau sekarang itu sama pemuda lagi masalah ini. Ya, rekan-rekan yang dari Bakumolo sangat semangat sekali, dan mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita. Hanya berhubung waktu, kan ini kita dipadatkan, buku kita kan Argo ini, dan kita harus selesai jadwal itu sebelum Jumat. Jadi mohon maaf, saya sebagai moderator tidak membuka lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang boleh disampaikan, atau mungkin ada closing statement? Sudah cukup ya. Apa yang paparkan serta tanya jawab walaupun 3 pertanyaan mudah-mudahan memberikan pencerahan khususnya untuk pemuda Persis seperti itu kebijakan kami, yang mudah-mudahan diikuti sama teman yang lain saja. Ada minimal hitung terlalu depan lah dalam berpolitika khususnya dengan parpol. Seperti itu kebijakan kami, dan apa yang disampaikan mudah-mudahan pencerahan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi, sering doa, jazakumullah khairan katsiran. Kita beri aplaus kepada masyarakat. Untuk sebelum saya tutup, ada senda mata, ada pemateri. Silakan Kang Sarif untuk apa mau masuk ke PW atau langsung silakan. Ya, balik kerja di Iya. Iya, ya. Dijelas itu oleh Ustaz Salibres dengan itu, dan demikian dengan hormat kepada Ustaz. Waktu dan tempat dipersilakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul iman, hadirin wa hadirat, puji syukur terlebih dahulu dari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah pada diri kita, hingga pada pagi yang cerah ini kita masih konsisten dan bersemangat untuk mengikuti salah satu kajian, yaitu daurah hubungan antar lembaga yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Pemuda Persis. Hadirin hadirat, mungkin insya Allah saya tidak akan berpanjang kalam, karena saya juga memaklumi bahwa sebagian ikhwatul iman sejak hari Rabu sudah meninggalkan rumah dan sudah tampak wajah-wajah kerinduan itu. Jadi barangkali saya tidak akan memperpanjang, dan alhamdulillah semula kita akan penutupan pada pukul 15 WIB, maka sekarang ada digeser itu, sehingga pada calon khotib Jumat tenang saja. Jadi mereka yang ada jadwal Jumat, insya Allah keburu gitu ya. Jadwalnya di Bandung ya tentu saja tidak akan keburu. Tapi yang ada di Tasik maupun Kamis, kalau kebetulan masih ada peluang untuk khutbah Jumat mungkin bisa. Karena kita insya Allah setengah 11 akan penutupan. Setuju? Sepakat ya. Lebih baik lagi kalau pukul 10 ya. Minggu 10 masih ada. Alhamdulillah ya Ibu. Mohon maaf di sini saya berada di depan. Bukan berarti saya lebih tahu, tetapi ini adalah sharing pengalaman ketika kita bergabung di Pemuda Persis. Kebetulan kelihatan di sini sebagiannya juga ada dari Himat dan juga mungkin calon pemuda, mungkin juga ada calon pemudi.
Jadi kenapa kita memilih pemuda Persib gitu, untuk bergabung dan berkiprah. Kalau tadi kita lihat betapa bergairahnya ya, kita mengikuti paparan Ketua Umum Pemuda Persib sampai memanas begitu. Barangkali saya sebagai penutup akan bertindak lebih lembut gitu ya. Jadi kedinginan lembut lah. Semoga semakin membawa faedah pada pagi ini. Sebetulnya ketika kita memilih Pemuda Persib untuk kita terjun sebagai wahana dan wadah berjihad kita, maka kita ingat kepada kaidah zahiri dan kaidah asisi kita. Barangkali ikhwatul iman yang di Pemuda Persib boleh dilihat dalam keyakinannya, kalau keyakinannya masih ada, itu halaman 8. Saya mengingatkan bahwa kita jati dirinya apa, yaitu dalam pasal di sana ada, saya tulis pasal 6 ya, pasal 6 tentang tujuan. Nah inilah yang harus kita tanamkan ketika kita akan memilih bergabung di Pemuda Persib. Apa tujuannya Pemuda Persib itu? Maka diantaranya yang kita telah sepakati dalam muktamar bahwa tujuan Pemuda Persib itu tiada lain mencetak kader pemimpin umat yang memahami, mengamalkan dan mendakwahkan akidah, syariah dan akhlak Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Kalimatnya pendek sebetulnya, tetapi kalau kita selami maknanya, ini cukup sangat berat sebetulnya. Bahwa Pemuda Persib diharapkan bertujuan untuk mencetak kader pemimpin. Kalimat kader saja sudah menunjukkan suatu identitas jelas, apalagi dengan satu variabel kedua, yaitu kader pemimpin. Artinya Pemuda Persib itu harus siap memimpin. Walau tentu saja, sebetulnya walaupun kita tidak menjadi ketua dalam satu lembaga, sebagaimana kita maklumi dan hadis Bukhari dan Muslim, bahwa kulkum ro'in wa kulkum mas'ulun an ro'iyatihi. Sejatinya Pemuda Persib dengan demikian harus mengerti posisi dirinya sebagai ro'in, sebagai pemimpin umat. Begitu juga ketika kita lihat dalam doa-doa sepuh kita, ketika mereka memohon supaya kita menjadi anak soleh. Ketika doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saat ini mungkin saya tidak akan membahas kenapa wa azwajina gitu ya. Itu nanti saja dalam forum khusus laki-laki. Rabbana hablana min azwajina. Ya. Jadi kenapa tidak min zawjina itu? Ibu bapak, bapak-bapak. Hadirin wal hadirat, ikhwatul iman semuanya. Ketika kita mendengar wahab lana miladunka rahmah, sebelumnya kita mendoakan waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami semuanya sebagai imam. Padahal faktanya imam itu berapa orang ketika kita berjamaah? Ketika kita satu shaf untuk berjamaah, misalkan sholat Jumat, imam itu pasti satu. Di ketua level apapun, baik pimpinan wilayah, pimpinan pusat, apalagi pimpinan daerah, pimpinan jamaah sekalipun, ketua itu pasti satu. Apakah semua anggota Pemuda Persib jadi ketua? Tidak. Kalau demikian, apakah doa itu tidak dikabul? Maka dalam hal ini bukan doa kita tidak dikabul, tetapi pengertian imam lil muttaqina itu bukan identik dengan ketua. Karena tak mungkin semua harus jadi ketua. Siapa yang akan jadi ro'iyahnya? Oleh karena itu, kalau kita lihat syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin yang memuat doa tersebut, maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan waj'alna lil muttaqina imaman itu adalah peluang bagi setiap orang menjadi pionir dalam kebaikan. Jadi kita menjadi seorang yang man sana fil islami sunatan hasanatan. Dan ini peluang ini diberikan kepada setiap individu, bahkan setiap orang pun mampu melaksanakannya. Dan itulah barangkali makna mencetak kader pemimpin. Paling tidak dia menjadi imaman lil muttaqin sebagaimana doa dalam Quran tersebut,
yang dijewantahkan atau diimplementasikan menjadi orang yang paling dahulu melaksanakan ibadah, paling dahulu melaksanakan satu sunnah hasanah. Jadi dalam hal ini mungkin setiap anggota pemuda Persis dimanapun dan kapanpun insya Allah akan mampu mengamalkan dan mewujudkan doa tersebut. Kita kalau ada di level pimpinan jamaah sekalipun atau pimpinan cabang, ketika kita yang paling dulu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, itulah waj'ala lil muttaqina imaman, dan itu juga yang diharapkan oleh pemuda Persis. Jadi pemuda Persis jati dirinya adalah pemuda yang paling dulu dalam melaksanakan satu amal yang hasanah. Jadi kalau mestinya yang mengaku pemuda Persis, kalaupun tidak menjadi imam sholat subuh, tapi berada dalam sop yang pertama dalam sholat subuh gitu. Jadi ada yang ayah pemuda Persis kan ayah dirinya kudu nama gitu. Lain dari mas bukin wae ya adalah tujuh sapar kan. Jadi sholatnya saparnya. Iman, oleh karena itu ini cita-cita ideal saya kira, dan tidak ada cita-cita yang lebih baik daripada hal ini. Betapa kita harus pertama memahami, mengamalkan dan mendakwahkan akidah syariat dan akhlak Islam berdasarkan Quran Sunnah di ruang dan waktu manapun. Wah, itu luar biasa. Dan ini berat. Sehingga pantas kalau satu semboyan yang kita pegang adalah anak muslimun kobra kulit kain. Apalagi kalau sudah anak pemuda Persis kobra kulit kain. Ya hadirin wa hadirat, mengenai berorganisasi ataupun berjamiah, sebagaimana tadi disinggung, bahwa kita kalau diibaratkan ya sama saja dengan kita berumah tangga gitu. Jadi bagaimanapun juga ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, baik pendidikan, pengalaman maupun secara usia juga berbeda, kemudian dalam satu wadah harus disatukan. Persis ketika kita juga mengalami bahtera rumah tangga, di mana antara laki dan perempuan berbeda latar belakang. Yang sudah pengalaman berumah tangga mungkin mengerti benar betapa dinamika rumah tangga itu sangat indah dibayangkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan gitu. Jadi kalau kata siapa itu nikmat membawa itu diantaranya nikah pada proses. Padahal nikah adung ke di bawah. Harmonisasi yang diwujudkan dalam berjamiah persis juga dengan harmonisasi kita di dalam berkeluarga. Maka secara normatif saya hanya memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi hal ini adalah hal-hal yang normatif yang barangkali Ibu Iman juga sudah mengerti sebetulnya. Berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua Umum yang memang berkaitan dengan masalah yang up to date, yang lebih banyak dalil aklina. Kalau sekarang mungkin dalil nakli gitu. Maka dalam paparan yang saya berikan itu hampir berapa halaman Al-Qurannya ngumpul dan Al-Hadis. Pertama dalam mewujudkan keharmonisan kepemimpinan sekaligus juga menjadi seorang ketua dalam satu level apapun. Begitu juga dengan kita sebagai anggota, kita bisa harmonis bila memenuhi beberapa syarat yang saya katakan di sini ada 5. Pertama tentu saja titik pemberangkatan kita, mabda ketika kita akan masuk pada jamiah itu atau ketika kita akan mengajukan diri sebagai seorang pemimpin. Karena jelas di pemuda Persis, di jamiah Persis, kalau niat tidak benar, insya Allah apapun yang kita hadapi tidak akan mengandung barokah. Saya yakin ketika kita menjadi seorang ketua di pimpinan manapun di pemuda Persis, mabda yang tidak lurus, insya Allah tidak akan istiqomah. Sama dengan orang yang berumah tangga. Kenapa ada cerita kalau kita lihat artis yang secara materi mungkin tidak berkekurangan, tetapi dia ketika bertaruh, taruhnya bobogohan, dan sandi ditaruh
Ngan aneh, taruh saya setiap malam minggu. 5 tahun nih gitu. Nah, ketika kita sudah berkenalan atau bobogohan bahasa umumnya 3 tahun, pas nikah di rapalan dengan 3 bulan. Kenapa demikian? Mungkin karena faktor niat yang tidak benar. Maka kalau niat kita ibadah untuk karena Allah dalam berumah tangga, insya Allah apapun yang menerjang bahtera rumah tangga kita, kalau memang Allah tidak mentakdirkan, kecuali kalau sudah tulisannya atau nasibnya untuk bercerai, ya akan bercerai. Begitu juga dengan jamnya, baik ketua maupun anggota di Bunda Persis, kalau dia benar karena ibadah kepada Allah, bukan niat yang lain, maka insya Allah dinamika jamnya apapun yang berat kita hadapi tidak akan membuat dia goyah. Yakin. Karena ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Nah, barangkali tentang niat ikhlas ini, karena di sini yang hadir adalah sebagian asatidzah, jadi tidak perlu saya jelaskan dan tidak perlu saya paparkan. Yang jelas bahwa niat ikhlas menjadi fondasi pertama keharmonisan jamnya. Ya, jamnya awet-awetan, tahu celah niatnya. Gitu. Nah, ketika kita merkedewang kekeh dalam mempertahankan prinsip kita, dia ada prinsip anu diridhoi ku Allah atau tidak, sehingga harus tetap dipertahankan. Karena jelas menghadapi anggota yang beragam dengan cara pikir yang berbeda, ini sesuatu yang sangat sulit. Maka kita selaku pemimpin harus pertama yang paling ikhlas gitu. Paling ikhlas menerima perbedaan itu, dan paling ikhlas ketika kita memang pendapat kita umpamanya dalam pandangan yang lain ini tidak sesuai. Seperti ketika Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, beliau sendiri menerima saran dari kalangan Al-Farisi. Atau ketika perang Uhud, pada Rasul inginnya adalah bertahan di Madinah karena usulan dari sahabat pergi ke Bukit Uhud. Secara ikhlas beliau menerima, walaupun faktanya ya karena itu takdir Allah mengalami kekalahan. Tak pemimpin pun demikian, baik ketua pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun pimpinan jamaah sekalipun, kalau kita jadi ketua, kalau kita akan mengeluarkan kebijakan secara ikhlas, insya Allah akan barokah. Yang kedua, dalam dinamika jamiah kita, ketika kita mewujudkan keharmonisan kepemimpinan, maka barangkali kita harus bersabar dalam menghadapi perbedaan. Setelah ikhlas kita sebagai mabda perjuangan kita, maka dalam menghadapi dinamika selanjutnya, ya kita tiada lain harus bersabar. Anggota ketika memang dia mempunyai gagasan lebih sehat umpamanya, atau lebih cerdas dalam kata lain, nah ketika kita memang tidak diakomodir oleh pemimpin, maka tiada lain sikap kita adalah bersabar. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Bukhari dan juga mungkin Imam Muslim dari Ibnu Abbas, di sana dikatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minal sultani sibron mata mitatan jahiliyatan. Jadi siapa yang merasa tidak suka kepada pemimpinnya, merasa kecewa dengan kebijakan ketuanya, falyasbir, salah satu obat, dan mungkin ini satu-satunya yang paling mujarab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bersabar. Maka ketika kita pun berinteraksi secara jamiah maupun secara berbangsa dan bernegara, maka kita pun harus melakukan satu sikap seperti ini. Orang Korea teman-teman ngalakukan hal itu, tapi ini sudah disepakati dan itu ada aturan pemerintah. Sementara kita dituntut untuk asamku atau aku selama tidak memerintah kepada maksiat, maka tiada lain sikap yang harus kita tanamkan adalah bersabar. Sabar itu adalah sesuatu yang akan membuat kita akan lebih bertahan dalam menghadapi dinamika atau gejolak di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang ketiga, setelah kita bersabar, tentu saja kita akan tetap dengan kesabaran itu. Dengan kata lain, kita akan beristiqomah.
inilah ketiga pilar ini yang kita rasakan ketika kita menjalani ya ataupun mengikuti ya perjalanan dinamika jamnya yang mana kita hadapi sekarang lebih berat rasanya karena ya tadi yang dijelaskan oleh Satya itu tentu saja oleh pemuda Persis juga dirasakan gitu. Ketika memang mungkin ada salah satu kadernya yang mungkin secara kapabilitas ia dimungkinkan untuk terjun di dunia politik. Nah, tentu saja kita selaku pimpinan tidak bisa menghalangi satu aspirasi yang mungkin secara istihadi dia lebih maslahat. Nah, ketika itulah selaku pemimpin harus bersabar menghadapi ujian dinamika jamnya seperti itu. Ya mungkin di Pemudi akan berbeda ataupun di Persis akan berbeda, tetapi di Pemuda Persis mengingat bahwa Pemuda Persis itu terus terang saja kader-kadernya masih terbatas gitu. Begitu kita mendengar ada kader terbaik, tetapi kemudian beristihad ingin terjun di dunia politik, sebenarnya kita selaku pimpinan menghadapi hal ini berat gitu. Justru ini kader kita ketika kita akan lengser nanti di suatu waktu melanjutkan jenjang berikutnya. Nah, kader ini yang sudah kita bina gitu, ujung-ujung ingin memilih dunia lain gitu, dunia politik. Nah, berarti kalau tanpa kesabaran yang tinggi, ini sangat sulit. Nah, gitu. Ketika kita telah sabar, semestinya orang itu akan istiqomah dengan pilihannya. Kalau kita dari awal memandang Pemuda Persis adalah pilihan terbaik, nah, ketika kita menghadapi gejolak antara aturan dan kenyataan atau fakta di lapangan kita berbeda dengan aturan itu, lalu kita harus tetap mengikuti aturan menaatinya. Nah, insya Allah dengan bermodalkan keikhlasan dan kesabaran akan berwujud keistiqomahan. Jadi istiqomah itu hanya buah saja daripada sabar dan ikhlas gitu. Nah, kemudian yang keempat, tentu saja kita tidak bisa bersikap pardon golidol faudi. Karena ini juga adalah buah daripada kesabaran. Setelah keistiqomahan kesabaran, maka akan ada sikap tasamuh terhadap perbedaan, yaitu bertoleransi. Tidak akan terjadi friksi. Karena kenapa? Mabda kita sama-sama. Pertama ikhlas, dihadapi dengan sabar, lalu kita masing-masing istiqomah dengan istihadnya, maka akan terjadi tasamuh. Ya sudah, kita akan berjalan, bekerja sama dengan sesuatu yang disepakati, dan saling menghormati dalam hal yang berbeda. Jadi akan terasa indah barangkali. Begitu juga mungkin yang sudah berpengalaman rumah tangga bertahun-tahun, tanpa prinsip seperti ini, insya Allah sakinah mawadah warohmah itu tidak akan berwujud. Nah, kita tinggal menunjukkan kira-kira di organisasi kita di Pemuda Persis bisa tidak sakinah mawadah warohmah itu wujud. Nah, itu jadi sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita jalani. Jangan sampai sakinah mawadah warohmah hilang ketika kita berjamiah. Jadi harus ada kena akhirnya mah lantaran kurang terjadi friksi, ya papangi oke di horean. Lalu itu hal yang papangi dari sana, mau naik ngantor akan gitu. Ya itulah terjadi kepakeman dalam berjamiah. Rata-rata yang kita hadapi di pimpinan-pimpinan daerah, problem pertama yang terjadi itu ternyata memang bermuara daripada kesiapan ketuanya. Itu rata-rata kalau kita hadapi. Memang ada pangkal-pangkal lain, mungkin faktor-faktor lain juga menyumbang terhambatnya dinamika jamiah di beberapa pimpinan daerah Pemuda Persis. Tapi rata-rata kalau mau diukur rata gitu ya, ternyata memang masalah-masalah di pimpinan daerah tak lepas daripada ketuanya. Nah, ketuanya ini mungkin tidak bervisi seperti tadi, akhirnya berimbas pada jamiah gitu. Nah, ini yang harus kita hadapi ke depan. Yang terakhir tentu saja karena ada fakta kamu, maka kita otomatis kita menghilangkan sikap egoisme. Sebab kalau kita tetap mengikuti ego kita dalam memimpin, maka tentu saja yang terjadi adalah perpecahan, tafaruk dan ikhtilaf yang akan terjadi.
Nah, ini yang mungkin kita perlu simak ya, apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Persib ketika Al-Ustaz Samsul Kalam menyatakan supaya orang egois gitu. Jadi kalau kita jadi ketua itu, kita harus menilai diri kita sendiri, jangan terlalu tinggi gitu. Karena kalau ketika kita terlalu tinggi, umpamanya kita menilai diri kita 9, lalu ada orang yang hanya menilai kita 8, kita akan sakit hati. Padahal kalau kita mungkin ya menilai diri kita hanya 6, lalu orang memberikan penilaian pada diri kita 7, itu sudah plus kan itu. Nah ini jadi ketua itu memang dinamika seperti itu. Itulah pemimpin. Kadang-kadang memang kita berat ya menghadapi umat yang ya secara adab mungkin atau tata krama kurang menghargai kita selaku ketua. Ya barangkali di sini egoisme kita selaku ketua, ya tentu saja kalau saya berharap jangan selalu memasang tarif terlalu tinggi lah gitu. Jadi ketika kita menilai diri kita 9, lalu bawahan kita hanya menilai kita 7, ya kita tidak akan sakit hati kalau memang kita faktanya kita adalah 6 gitu. Nah itu untuk harmonisasi kepemimpinan. Lalu untuk orientasi kepemimpinan sebagai tema keduanya, maka saya secara pribadi merujuk apa yang dikatakan oleh Al-Nawardi gitu. Dalam Ahkamus Sultaniyah, sebenarnya pemimpin itu kalau kita mau lihat apa orientasi pemimpin, sederhana sebetulnya. Yaitu kalau bahasa Al-Nawardi itu hanya hirosatuddin wasiyatudunya. Apa maksud hirosatuddin wasiyatudunya? Jadi imamah atau kepemimpinan yang kita miliki atau yang dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita, ternyata pada akhirnya hanya meneruskan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik tentu saja pemimpin yang akan berlaku adil gitu. Nah, ini barangkali yang telah kita simak beberapa hal yang telah kita lalui pada hari ini dan kemarin. Alhasil kalau kita lihat atau kita sederhanakan sebagai orientasi pemimpin, ya saya hanya merumuskan sebagaimana difirmankan Allah dalam salah satu ayatnya, ya, yaitu surat Shad ayat 26, ketika Allah berfirman pada Nabi Daud, Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Jadi alhasil ketika kita jadi pemimpin ataupun ketua dalam suku apapun, diusahakan fahkum bainan nas bil haqq. Maka fahkum bainan nas bil haqq itu tiada lain kita berpegang teguh pada Al-Qur'an as-Sunnah gitu. Dan yang kedua yang saya kutip adalah surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ketika Allah menyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Intisari dari